Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Subang akan melaksanakan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini kami satu fasilitator bersama Bapak Asep Irfan Ahdiar. Di sebelah saya Maria Sylvia Rahman dengan PP Ibu Dita Widya Utami. Kemudian saya Bawon Sumiati dari PP Dita Widya Utami. ya, kebetulan mereka berdua dengan PP yang sama dan saya sendiri Mama Ayu Anissa dari PP Bapak Nuriaman. Baiklah, mari kita saksikan praktik coaching kami bertiga. Yang pertama sebagai coach, kemudian coachee, dan juga sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Bawon dan Bu Mama, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita bertemu di kegiatan kita kali ini, yaitu kita akan praktik coaching. Yang pertama, kegiatan coaching kita akan dilakukan oleh perannya masing-masing. Ya. Coachnya yang pertama akan dilakukan oleh Bu Bawon, Ya. coachingnya oleh Bu Mamai, dan saya sendiri sebagai pengamat. Nah, di sini untuk menjadi coach, maka ada beberapa hal yang perlu diingatkan lagi, yaitu bagaimana coach dalam berkompetensi, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach itu sendiri. Kemudian dari praktek coaching yang akan kita lakukan ini, apa yang udah Ibu Bawon persiapkan dalam kegiatan coaching ini? Yang pertama saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang kedua saya akan terus menggali apa yang ingin nanti coachee ungkapkan. Mungkin begitu Bu Maria. Ya, baik. Dan yang satu lagi tujuan dari coaching ini itu apa? Gitu. Ya, baik. Nah, dari kompetensi yang dikembangkan dalam proses coaching ini, kira-kira kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin itu Bu Maria. Apakah ada indikatornya? Bagaimana indikator tercapaiannya dengan kompetensi tersebut yang ingin dikembangkan oleh Ibu Bawon? Mungkin dengan mendengarkan dengan rasa, RASA-nya itu. Ya, baik. Sepertinya sudah bisa kita mulai. Iya. Praktik coaching kita hari ini. Silahkan, selamat melaksanakan praktik coaching. Iya. Selamat siang Bu Mamai. Selamat siang, Bu. Apa kabar nih Bu Mamai hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemarin Bu Mamai katanya mau cerita ya ke saya tentang keadaan di sekolah. Ada apa tuh Bu Mamai? Iya, Bu Bawon. Jadi begini, saya kan mencuri star ya. Kami Iya. SMA itu mencuri star dari awal. Jadi kami sudah melaksanakan PAS. Iya. Kebetulan juga bahasa Indonesia itu PASnya hari pertama. Gitu. Jadi yang ingin saya bicarakan, kok ternyata yang saya temukan itu hasil nilai siswa itu untuk bahasa Indonesia itu sendiri lebih rendah dibandingkan dengan pelajaran matematika. Padahal kita menganggap bahwa bahasa Indonesia itu lebih mudah ya Iya. dibandingkan dengan matematika. Iya. Begitu, Bu. Berarti permasalahannya mungkin saya simpulkan sedikit ya. Berarti Bu Mama itu mengajar bahasa Indonesia dan hasil ulangannya itu ternyata lebih rendah dibandingkan pelajaran matematika. Iya. Iya, begitu. Tadi ya Bu. Selanjutnya menurut Ibu ya, kita kan ngobrol nggak lama ya, mungkin 10 atau 15 menit. Apa sih yang ingin Ibu Mamai dapat dari obrolan kita hari ini? Ya, saya ingin ya, keinginan saya
bagaimana bisa meningkatkan nilai siswa gitu. Bagaimana sih tujuan saya bisa berhasil meningkatkan nilai siswa minimal gitu, pencapaian KKM-nya yang mencapai KKM itu lebih banyak dibandingkan ya hasil pas kemarin. Berarti Bu Mamai tujuannya ingin nilai siswa itu lebih meningkat minimal sampai pada KKM. Iya. Sebenarnya nanti Bu Mamai kalau nilai anak sudah nyampe KKM, kira-kira bagaimana tuh nanti perasaan anak-anak dan perasaan ibu? Ya kalau jelas ya kalau mereka ada nilai di KKM saja mereka sudah bahagia aja. Saya pun sebagai pengajar tentu meskipun memang nilai keberhasilannya ya masih di angka 80 begitu. Berarti antara nilainya sampai skala 80 mungkin begitu ya Bu Mamai. Iya. Dari jawaban tadi Bu Mamai itu ya, sekarang bagaimana masalah tersebut dapat teridentifikasi oleh Bu Mamai sendiri kira-kira? Ya. Jadi saya menganggap itu sebuah permasalahan karena itu tadi Bu, saya menemukan nilai matematika itu ya nilai eksak ya, bukan hanya matematika, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu kan normatif ya, seharusnya memang idealnya lebih tinggi, yang nilainya di atas KKM itu lebih banyak. Tapi kondisi saat ini sebaliknya gitu. Jadi malah eksak ya. Jadi Bu Mamai menganggap itu adalah hal yang penting ya, permasalahan yang penting untuk diselesaikan. Selanjutnya kira-kira ya, setelah Bu Mamai melihat kondisi seperti itu, apa sih kesempatan yang dimiliki kira-kira kesempatan yang dimiliki ketika kita ya sama-sama sebagai pengajar itu melihat potensi siswa. Tentunya kan semua siswa itu sebenarnya memiliki potensi ya. Potensi di bidangnya masing-masing tentunya. Nah, bagaimana kita memaksimalkan potensi siswa tersebut? Mungkin ya kesempatan saya memaksimalkan potensi siswa tersebut, begitu Bu Babon. Berarti potensi yang dimilikinya itu mungkin untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki anak ya. Iya, bagus itu ya Bu Mamai. Selanjutnya kira-kira apakah ada hambatan tidak? Tentu saja. Hambatannya itu banyak ya. Apalagi ketika kita memaksimalkan potensi, kita bagaimana nih caranya memaksimalkan potensi tersebut ya? Ya kenapa dari potensi siswa, karena memang sebenarnya ketika melihat nilai yang kecil, bahasa Indonesia itu kecil, jadi saya juga bingung ya, memang sebenarnya anak-anak itu potensinya di mana begitu. Iya, betul ya. Nah, hambatannya ya berarti ya proses pembelajarannya. Proses pembelajaran yang menjadi hambatan ibu mungkin ya seperti itu. Terus kalau seperti itu, kira-kira bagaimana yang menurut ibu perlu dikembangkan nih? Sekarang hambatannya kan sudah. Karena saya terhambat di proses pembelajaran, maka saya harus memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Begitu Bu Babon. Jadi ya minimal dari asesmen diagnostik terlebih dahulu ya. Ya jangan-jangan saya juga di awal itu belum melakukan asesmen diagnostik tersebut, jadi saya tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada di anak. Jadi ketika bisa kita lihat nilainya pun ternyata ya hasilnya ternyata memang lebih rendah dibandingkan dengan matematika. Ya seperti itu, mungkin harus ada klasifikasi. Begitu ya, mungkin begitu ya Bu Babon ya. Saya harus melakukan seperti itu. Iya, mungkin iya Bu, betul sekali untuk memperbaiki itu kan ya.
Iya, jadi itu ya. Selanjutnya Bu Mamai tadi sudah ya, proses pembelajarannya harus diperbaiki dan sebagainya. Kira-kira rencana selanjutnya yang akan Ibu Mamai lakukan apa? Jadi yang Rencana pertama, kedepannya. ya, rencana kedepannya. Iya. Jadi di awal pembelajaran sebagai seorang guru, ya yang pertama ya proses pembelajarannya itu harus benar-benar diperbaiki dari mulai asesmen diagnostiknya dulu ya, melihat potensi anak itu baik itu dari visual, apakah auditori atau kinestetik ya. Iya, betul sekali itu Bu. Kemudian karena kita di sini sebagai CGP ya, kita Iya. juga pernah melakukan membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, berdiferensiasi. Apa tidak itu saja kali ya Bu Awon ya yang saya terapkan gitu, pembelajaran diferensiasi agar bisa memaksimalkan potensi anak, kemudian nanti hasilnya bagus. Oh, berarti melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin begitu ya Bu? Ya, apa begitu ya Bu ya? Iya, boleh juga Bu, begitu. Ya, jadi kalau seperti itu nanti saya ya kalau ya jelas ya dari mulai diferensiasi konten, proses dan juga produk. Di era digital ini anak-anak lebih senang ya kalau lebih memanfaatkan media digital. HP mungkin ya Bu? Nah, HP karena tidak terlepas dari berselancar itu. Iya, betul. Nah, kemudian kita memberikan kebebasan kepada siswa, tapi bukan berarti bebas di sini bebas untuk tidak belajar ya, tapi bebas untuk belajar. Begitu. Jadi saya di sini untuk rencana lebih lanjutnya saya akan memperbaiki pembelajaran saya dari mulai mereka lebih senangnya nih, misalnya untuk pembelajaran membaca saja dulu ya. Pembelajaran membacanya nanti ya diberikan bahan bacaan yang memang berbasis digital begitu, karena ini ada hubungannya dengan nilai siswa, karena kan sekarang itu ulangannya juga kebanyakan berbasis online ya. Jadi anak-anak itu mungkin bisa ya Bu dilatih dengan seringnya membaca di handphone gitu, jadi mereka tidak pusing lagi begitu. Kemudian ya mereka diberikan kebebasan untuk memilih gitu. Kamu mau belajar di mana nih? Apalagi di pelajaran bahasa Indonesia itu kan pelajaran yang memang membosankan ya. Kita dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu dipelajari begitu. Jadi ya mungkin mereka dibebaskan untuk memilih tempat, kira-kira nih tempat yang memang real gitu. Kalau misalnya puisi, kita bisa juga di luar di kelas. Kalau misalnya observasi, bisa nggak ya Bu Bawon kalau saya observasi ke tempat parkir gitu, anak-anak itu ya itu jadi observasi, jadi jelas kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Iya, mungkin Bu Mamai saya itu dengar dari jawaban Bu Mamai, mungkin tindak lanjutnya Bu Mamai adakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan HP ya Bu Mamai. Mungkin selanjutnya pemilihan tempat juga yang cocok. Iya. Selanjutnya melakukan pembelajaran di awal itu kira-kira diagnosis. Iya, begitu. Kira-kira ada lagi nggak Bu Mamai? Pas sudah. Justru saya kebingungan Bu Bawon, makanya saya mau di coach oleh Bu Bawon. Nah, saya pernah melakukan pembelajaran yang lainnya itu biasanya yang lebih enak itu adalah tutor teman sebaya. Oh iya, betul, tutor teman sebaya ya. Tutor teman sebaya. Bagus Bu Mamai, itu sudah rencana-rencana yang bagus ya. Kira-kira nanti Bu Mamai akan melaksanakan yang mana dulu nih? Kira-kira apa tutor dulu, apa
pembelajar berdiferensiasi dulu atau yang mana dulu kira-kira? Saya melakukan diagnostik awal dulu ya. Oh, Nanti diagnostik di awal. semester 2 rencananya saya akan melakukan ya diagnostik awal dulu. Jadi saya akan mengklasifikasikan sebenarnya titik awalnya itu dari mana Oh, gitu. iya. Ketika nilainya rendah-rendah kok ya ojo dibandingnya ya. Matematika dengan bahasa Indonesia begitu. Kok bahasa Indonesia terkesan lebih sulit dibandingkan dengan matematika begitu. Jadi kita klasifikasikan dulu mungkin gitu. Iya begitu. Mungkin itu yang pertama, langkah pertamanya ya Bu Mamai ya. Iya. Kira-kira kapan nih Bu Mamai akan dilaksanakannya? Secepatnya atau kapan Bu? Yang paling cepat itu di semester 2 ya. Oh iya, sekarang kan Ya, awal akhir semester ya. Iya, di awal semester tahun depan mungkin Iya. gitu. Iya. Oke Bu Mamai, ini waktunya nggak lama ya, nggak terasa nih. Kira-kira Bu Mamai apa sih yang Bu Mamai dapat nih dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya. Saya bisa sebenarnya ketika saya ada masalah ternyata kita juga bisa menemukan solusi. Iya, betul sekali itu Bu. Dari permasalahan-permasalahan tersebut ya ketemulah alhamdulillah solusinya setelah di coaching oleh Bu Awon ya. Alhamdulillah ya Bu Mamai Ya alhamdulillah. Jadi saya juga memang Bu perlu berkolaborasi lagi dengan guru-guru yang lain ya, tentunya tidak hanya saya saja gitu, tapi ya saling mengingatkan juga dengan guru-guru yang lain gitu untuk terus membaca begitu agar nilainya bagus. Karena betul Bu. untuk meningkatkan nilai itu ya harus banyak berlatih begitu. Ya, begitu ya Bu Mamai. Cukup ya Bu Mamai, kita lanjutkan lagi nanti. Boleh. Ditunggu nanti kabar selanjutnya nih, bagaimana perkembangannya di semester 2. Iya, mudah-mudahan ada perkembangan. Ada mudah-mudahan. Tapi saya juga dan harus iya. perkembangan ya. Iya, saya juga mohon dibantu lagi ya Bu Bawon. Iya, kita saling sharing ya Bu Mamai ya. Iya, baik. Iya. Ya, yuk Bu Mamai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bawon. Baik, alhamdulillah coaching yang pertama sudah dilaksanakan dengan baik oleh coachnya Bu Bawon dan coachingnya oleh Bu Mamai. Nah, dengan coaching yang sudah kita lakukan tadi, di sini kita akan merefleksi bersama. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu pada coach, bagaimana alur tirta yang sudah dilakukan tadi? Alur tirta yang sudah saya lakukan tadi, alhamdulillah sudah mengacu kepada alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan sampai kepada tanggung jawab rencana aksi tersebut. Baik, jadi semua alur tirta sudah tercapai ya Bu Iya. Bawon ya? Iya. Nah, hal apa yang terasa oleh Ibu saat mengembangkan kompetensi coaching yang diharapkan tadi? Yang saya rasakan, saya merasa termotivasi juga pada jawaban-jawaban yang diutarakan oleh Coach dan juga merasa senang sekali bisa berbagi, membantu menyelesaikan permasalahan dari Coach tersebut. Baik, ya. Dan boleh saya menyampaikan ya Bu ya hasil observasi saya. Jadi di sini Bu Bawon telah melaksanakan sebagai peran coach dengan cukup baik, bahkan ini bisa dibilang kalau nilainya 4 itu sudah nilainya 4. Semua alur tirta sudah dilaksanakan baik. Juga Bu Bawon sudah menerapkan prinsip yang harus dilakukan oleh coach ya. Mulai dari tadi ya, tidak berasumsi, kemudian tidak menjudgment dan tidak mengasosiasi. Dan Bu Bawon juga sudah fokus pada area yang diinginkan oleh coaching seperti itu. Nah, kemudian nih ya, setelah kita coaching kali ini nih, bagaimana kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan lebih baik lagi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang paling penting itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan proses kegiatan
lanjut ke coaching berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.